Shalom, saudara-saudara terkasih, sungguh luar biasa kita bisa bertemu kembali dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan episode keempat. Saudara, kita selalu berharap untuk merasa bahagia dan semua berjalan dengan baik. Namun terkadang kita sering menghadapi rasa duka dan perasaan buruk. Kiranya firman dan pujian Cahaya Kasih hari ini dapat menguatkan langkah hidup kita mengatasi segala kesulitan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 4 sampai 7. 1 Tesalonika 1 ayat 4 sampai 7 demikian. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu sebagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab ini adalah kitab tulisan Paulus yang pertama. Artinya, Paulus pada waktu menulis kitab ini, dia masih cukup muda dan belum begitu berpengalaman. Dia masih sangat semangat dan mungkin juga masih sangat sehat. Tetapi pada sisi lain dia juga masih emosional. Jadi bagian yang kita baca ini adalah mencerminkan sebenarnya bagaimana kepribadian Paulus di awal-awal pelayanannya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan ini, pada bagian terakhir yang saya bacakan, ada tulisan yang menegaskan bahwa Paulus memuji jemaat Tesalonika di antara jemaat-jemaat yang lain dengan mengatakan bahwa jemaat Tesalonika luar biasa dan bisa menjadi teladan bagi jemaat-jemaat di sekitarnya. Permasalahannya adalah bagaimana kalau surat ke jemaat ini dibaca oleh orang-orang Makedonia dan Akhaya. Mungkin jemaat-jemaat di Makedonia mengiyakan dengan rendah hati menerima ini dan mengatakan memang kami kurang begitu hebat dibandingkan dengan jemaat di Tesalonika, tetapi pada bagian lain mungkin terjadi sebaliknya. Jemaat di Makedonia yang dibanding-bandingkan dengan jemaat di Tesalonika mungkin akan merasa tidak nyaman karena dia dianggap kurang dibandingkan dengan jemaat di Tesalonika. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bagaimana teknik pastoral yang dilakukan oleh Paulus pada masa mudanya ada kemungkinan akan membawa sakit hati bagi beberapa jemaat di Makedonia dan Akhaya. Ini masalah yang tersisa dari surat pertama Paulus ini. Tentu bisa menimbulkan rasa sakit hati, cemburu, dan mungkin justru kebencian kepada jemaat Tesalonika karena Paulus membanding-bandingkan jemaat Tesalonika dengan jemaat-jemaat yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini patut juga kita renungkan kalau kita melihat dari sisi model pendidikan pada masa sekarang, di mana orang tidak boleh membanding-bandingkan satu dengan yang lain, memuji yang lain dan merendahkan di sisi lainnya tentu bukan perkara yang bijaksana. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, GKJ dengan pergumulannya memutuskan untuk melakukan pastoral transformatif. Bagaimana pengembalaan atau tindakan pastoral ini mengubahkan yang lemah menjadi kuat tanpa membanding-bandingkan. Mari kalau kita melihat bacaan kita ini dari sisi pastoral dengan sedikit mengabaikan perasaan jemaat di Makedonia dan Akhaya, kita dapat melihatnya bacaan ini seperti ini. Pujian Paulus itu dalam rangka penyemangat bagi jemaat di Tesalonika yang pada saat itu mungkin sedang dalam posisi luar biasa, pada satu sisi karya yang bagus, tetapi juga pada satu sisi sebenarnya jemaat di Tesalonika pada posisi yang tidak begitu kuat. Seperti halnya anak sekolah yang dia berhasil melakukan hal yang baik tetapi mudah putus asa. Sehingga dia membutuhkan dorongan, dia membutuhkan semangat, dia membutuhkan bahasa Jawa ini dibombong supaya dia dapat melakukan karya-karya yang baik itu lebih pesat lagi, lebih luar biasa lagi. Kalau kita melihat jiwa dari Paulus semacam itu, maka bacaan ini sangat membantu kita semua. Karena pekerjaan yang kecil yang dilakukan di jemaat di Tesalonika dibombong dan akhirnya harapannya Paulus bisa menjadi jemaat yang jauh lebih kuat daripada apa yang sedang mereka alami pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membaca surat Tesalonika kemudian bisa menjadi lebih dalam lagi situasi jemaat di Tesalonika. Walaupun Paulus pada awal itu memuji jemaat Tesalonika, tapi sebenarnya Paulus tahu bahwa jemaat ini membutuhkan dorongan, membutuhkan semangat, hal yang baik itu dipuji. Jadi Paulus melihat sisi positif jemaat di Tesalonika dan dipuji oleh Paulus supaya yang baik ini berkembang menjadi lebih baik lagi, lebih kuat lagi daripada yang lalu-lalu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat sisi pastoral transformatif dari model ini, maka kita sekarang dapat mengetahui bahwa baik kita belajar dari kitab ini menurut Paulus, baik kalau kita melihat saudara kita, melihat sesama kita, melihat jemaat kita, atau komunitas kita dari sisi-sisi yang positif dan memujinya, menghargainya, mengapresiasinya supaya sisi-sisi positifnya, sisi-sisi yang baik, sisi-sisi yang membangun, sisi-sisi yang
seturut dengan kuasa dan kehendak Tuhan, ini berkembang menjadi lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kebaikan yang dikerjakan dengan sukacita, dengan apresiasi yang positif, akan berbuah sangat luar biasa bagi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita berhasil melihat kebaikan orang lain dan mengapresiasinya dengan baik, maka kebaikan yang ada pada orang lain itu akan berkembang jauh lebih luar biasa dan nantinya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, mari saudara-saudara semua, mari kita kembangkan hidup kita dalam semangat ini, mengembangkan kebaikan anugerah Tuhan dalam diri kita dan sesama kita dalam karya-karya yang lebih luar biasa. Selamat mengapresiasi kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Mulailah melihat anugerah Tuhan dalam laku kebaikan keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, komunitas kita, jemaat kita. Dan mari kita melihatnya dan menikmatinya. Selamat bergembira, selamat menikmati anugerah kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Tuhan, bantu kami ya Tuhan, untuk melihat karya kasih Tuhan dari sesama-sesama kami, dan ajari kami untuk mengapresiasinya dengan baik. Dan biarlah sukacita, karena anugerah Tuhan itu ada juga dalam diri kami. Dan kebaikan semakin berkembang, mewarnai keindahan bagi kehidupan kami bersama. Sertai kami Tuhan, beri kami kebijaksanaan dan beri kami kuasa untuk terus mengerjakan karya kebaikan bagi kehidupan bersama. Kasih kami kepadamu Tuhan. Amin. Sebab ku tak dapat jalan